Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mandapas, kembali lagi di Pondasi Podcast Mandua alias ini Pasuruan. Gimana nih kabarnya sahabat Mandapas? Pastinya insya Allah baik-baik saja ya. Dan di hari spesial ini kita kedatangan tamu spesial juga loh, dari salah satu siswi Mandapas yang memiliki prestasi dalam bidang bahasa Inggris. Bahkan kakak di depan kita ini dia lolos sebagai delegasi Indonesia dalam forum remaja ASEAN. Wah, hebat sekali ya. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita ngobrolnya enjoy gitu ya. Jadi kita perkenalkan dulu teman kita satu ini. Monggo. Oke, halo sahabat Mandapas, perkenalkan nama saya Ariza Sativa Juruspita. Kalian bisa panggil aku Ariza. Aku dari siswi Mandapas sendiri, dari kelas 11 bahasa. Alamat di sini aja, dekat Pasuruan sini. Dan mana itu kak? Di Pasuruan, di daerah Wonorejo sendiri, dekat. Nah, deket banget berarti ya. Iya, dekat. Jadi Kak Ariza ini mondok di alias ini mondok kemauan diri sendiri apa dari orang tua ya? Dulu sih mondok di sini tuh kemauan dari diri sendiri sih. Soalnya apa termotivasi, apa denger-denger dari temen mungkin ya lihat sini tuh loh, ternyata bahasa asingnya itu juga diikutkan di pondok kayak di alias ini tuh kayak Iya. juga ada tuh, berarti denger-denger juga ya dari. Iya kan, lembaga pengembangan bahasa asing di alias ini tuh kan udah kayak lumayan terkenal gitu kan di daerah Pasuruan. Jadi dengar-dengar gitu juga kayak tertarik gitu mau masuk ke pengembangan bahasa asing di alias ini. Jadi Kak Ariza ini awal mula belajar bahasa Inggris tuh mulai dari kecil atau dari orang tua atau memang murni di alias ini Kak Ariza belajar? Dari orang tua dulu waktu kecil juga ngajarin, cuman nggak sampai semateng di alias ini gitu. Jadi waktu masuk di alias ini tuh kayak langsung diulang lagi, kayak dikasih banyak ilmu lagi gitu. Jadi kayak bahasa Inggrisnya makin mantep gitu. Oh berarti Ya. emang dari alias ini jadi Kak Ariza ini Iya. bisa bahasa Inggris. Tapi dulu emang pernah diajarin sama orang tua gitu ya? Karena cuman nggak sampai sedetail ini gitu. Nah ini kan Kak Ariza kan keren banget ya, bisa masuk delegasi Indonesia dalam forum remaja ASEAN. Nah itu Kak Ariza itu ikut gini nih apa dari guru atau emang motivasi sendiri atau emang aku pengen ikut deh jadi bilang sama guru, apa emang dari gurunya yang nyuruh Mbak Ariza? Awalnya itu dulu ada salah satu guru ya Manda Pasuruan. Ya. Itu Mem Nana, Wiwana itu ngasih rekomendasi ke saya gimana kalau ikut program ini. Nah kebetulan orang tua saya juga support banget gitu sama program ini, jadi ya ikut. Awalnya cuma coba-coba, ternyata pilih gitu, alhamdulillah kepilih ya. gitu. Keren. Jadi gimana sih motivasinya Kak Ariza kok mau ikut gitu? Apa dari orang tua gitu ya? Ya dukungan dari orang tua, support orang tua itu penting banget sih. Terus itu motivasinya juga, kan saya ini termasuk orang yang itu ya, orang yang suka tahu banyak gitu. Jadi pengen tahu juga gitu pendidikan di luar negeri itu gimana. Mau dibandingin kenapa bisa pendidikan di luar negeri itu lebih berkualitas daripada di Indonesia. Kan pendidikan di Indonesia ini juga maju, cuman di luar negeri kan ada Ya, yang maju berbeda gitu. pastinya. Gimana sih gitu, kayak apa proses pendidikannya kok bisa maju gitu di Singapura, di Malaysia gitu. Ya, keren banget ya. Jadi di sini peran gimana ya? Kayak Mbak Ariza ini kan udah dari dulu bisa bahasa Inggris. Kemudian ikut lomba kayak gini. Terus tahu pas pengumuman kalau lulus. Maksudnya lolos jadi delegasi dari Indonesia kan keren banget. Tentunya yang ikut lomba kan berapa sih pesertanya Kak kalau boleh tahu? Dari semua se-Indonesia ini berapa peserta? Kalau dari se-Indonesianya kurang tahu ya, mungkin bisa ribuan gitu. Keren. Iya, Tapi iya. kepilih ya. Tapi di Iya, Indonesia ini iya. satu orang aja apa? Berapa dari Indonesia? Kayaknya ada satu kelompok gitu. Oh, Mungkin satu sekitar kelompok. 5 orang. 5 orang ya, keren. Yang Dari satu Indonesia nasional ini Kak Oriza bisa kepilih ya. Iya, Keren. luas sekali. Terus gimana sih Kak respon Kak Oriza pas mendengar ternyata Kakak itu lolos gitu di delegasi ini?
Jadi waktu itu kan pengumumannya tuh hari Sabtu ya. Sabtu ya. Diumumin sama kepala madrasah kita langsung. Sabtu kemarin nih apa kemarinnya lagi? Sabtu kemarinnya lagi kalau nggak salah. Diumumin Oh, langsung iya. sama kepala madrasah kita waktu apel ya. Waktu itu kebetulan saya nggak masuk sekolah, waktu nggak enak badan. Oh, gak enak Iya. badannya ini karena udah tahu pengumumannya Iya, nggak atau tahu. oh nggak tahu. Berarti Dia nggak tahu apa-apa. ya ya. Terus waktu kan gak enak badan tuh di Iya. kamar. Terus waktu udah sore itu udah mendingan keluar, tiba-tiba orang-orang kayak ngucapin kayak congrats ya, congrats. Dan ternyata waktu malamnya orang tua saya telepon besok pagi ke Probolinggo buat bikin paspor lah. Itu udah tahu ya. Wah, Seneng sih. seneng banget ya, seneng banget. Soalnya kayak gak expect Itu gitu. langsung sehat apa tambah ngedrop ya? Biasanya kan Langsung kalau sehat. langsung sehat, langsung sehat. Iya, sehat. Saking bahagianya gitu ya, bisa Iya. kepilih. Gitu, keren. Kemudian tapi berarti di sini orang tuanya Kak Oriza ini kayak mendukung banget gitu ya? Iya. Sport banget. Kebetulan waktu itu tes interviewnya kan kebarengan sama waktu aku mudik di Kalimantan Tengah di daerah Itu Kuala Luas. rumah siapa itu Kak? Rumah orang mama, tua, iya, mama. rumah Iya. mama. Bareng sama mama berdua ke sana. Kebetulan waktu interview ya, siapa sih waktu main-main tiba-tiba anak-anak main disuruh ikut tes itu kan Iya. agak mager juga kan. Kalau bukan dari support dari mama langsung mungkin Bener gak akan ya, maju. itu bener banget. Soalnya waktu itu emang sulit banget aku kayak dorongan dari mama juga. Dari orang tua. Terus gimana sih perjalanannya Kak Oriza mulai dari awal belum bisa bahasa Inggris, terus kemudian belajar, terus sampai bisa ikut delegasi Indonesia dalam forum remaja ASEAN ini, itu gimana usaha sama perjalanannya Kak Oriza? Kan pastinya banyak Iya. banget ya tantangan, entah itu dari teman sendiri atau dari orang tua, mungkin dari keadaan kita sendiri Iya. gitu. Dulu tuh awalnya kan masuk alias ini, terus suruh pilih kursus tuh yang tadi lembaga pengembangan bahasa asing. Terus aku pilih yang bahasa Inggris. Itu mulai dari sana mulai belajar dikit-dikit. Awalnya dulu waktu masih tahap awal tuh masih nggak bisa banget. Terus mulai diajarin dari tutor-tutor di sini. Terus kebetulan juga di sini kan sering kedatangan tutor pare gitu ya. Iya, iya. Dari situ juga ada salah satu tutor waktu itu Miss Sarah Mahyudin. Itu ngasih motivasi ke saya langsung gini. Apa itu Kak motivasinya? Ya motivasi buat belajar bahasa Inggris. Katanya tuh belajar bahasa Inggris di luar, kursus bahasa Inggris di luar tuh mahal, nggak semua orang bisa. Soalnya kan terpungut biaya juga. Sedangkan kalau di Ya. alias ini kan udah kayak Gratis, free ya, ya. free dari biaya pondoknya juga. Jadi itu jangan sia-siain kalian kalau mau belajar bahasa Inggris itu harus yang beneran gitu, harus serius belajarnya. Dari situ yang awalnya mungkin agak mulai bangkit lagi semangatnya. Terus dulu kan udah mulai dikit-dikit bisa, pronunciation udah mulai bisa, terus udah mulai diikutin lomba pidato bahasa Inggris waktu itu pertama kali kelas 8 SMP. Nah, dia iya, sampai itu dua keratan sendiri. Menang atau gimana Kak? Kan biasanya gimana Iya, itu kebetulan waktu itu ajangnya itu HUT Mandapa Pasuruan. Oh, Iya, waktu jadi ikut HUT ajang nyaman HUT dua Mandapa Pasuruan gitu ya? Nah itu lombanya kan se-Jawa dan Bali. Jawa iya. Bali ya. Lombanya se-Jawa Bali waktu itu ikut lomba pidato bahasa Inggris. Alhamdulillah menang. Juara berapa tuh Kak? Juara 1. Nah, keren. Diundang Jadi, ke HUT nyaman. Awal ikut lomba langsung juara 1 gitu ya? Iya, Maksudnya pengalaman pertama Iya. ya. Terus kan waktu menerima penghargaan itu diundang ke acara HUT-nya Mandapa Pasuruan. Terus waktu itu dari lomba itulah itu terus diikutin storytelling, speech, semuanya dia bilang bahasa Inggris. Olimpiade juga. Terus waktu masuk Mandapa Pasuruan, ya pertama kali lomba menangnya juara 1 di Mandapa Pasuruan. Jadi ya Iya, masuk iya. Mandapa Pasuruan juga gitu. Terus diikuti juga sama guru-guru di sini, disupport banget, guru-guru di situ support banget. Jadi gurunya Iya. memang support banget ya? Dia juga pernah ikut lomba pidato 3 bahasa sama Lia sendiri sama Kak Lia sendiri waktu itu lomba 3 bahasa yang Oh iya, kita pernah lomba bareng ya Iya, memang ya, tuh. iya. Ya dari situ tuh saya sampai gini. Keren banget ya. Maksudnya kayak di luar kepala gitu bahasa Inggrisnya kan Kak Oriza sendiri ya. Juga saya pernah sih berpengalaman lomba sama Kak Oriza. Barokahnya dari Lia sini juga itu. Ya, benar ya. Ya. Kemudian apa sih boleh disepil dong apa prestasi Kak Oriza mulai dari mungkin dari SD dulu atau dari TK emang udah ikut-ikut apa gitu. Sampai pada detik ini sampai menjadi delegasi dari Indonesia itu apa aja? Dulu awal kali ikut lomba dari apa nih SD atau Iya terserah TK. Atau- Mungkin TK udah punya bakat. Kalau TK itu dulu awal kali ikut lomba menggambar dan mewarnai. Oh iya. Waktu itu kalah, terus nangis. Ya biasa anak TK itu. Terus SD kelas 2 itu
pertama kali ikut lomba itu lomba tartil Al-Qur'an. Itu apa delegasi dari TPQ-nya aku, TPQ kayak ngaji-ngaji itu. Waktu itu menang, itu di alias ini lombanya pertama kali. Iya, ajalnya di alias ini. Jadi emang dari kecil dikenalin alias. Iya, emang kayaknya ya. Ini. Emang takdir terus masuknya ke Mandua Pasuruan alias ini. Iya, gitu ya. emang udah digariskan di alias ini gitu. Terus dulu SD itu lomba tartil Al-Qur'an di alias ini itu pertama kali kelas 2 SD. Menang juara 3. Juara 3. Terus lomba Al-Banjari juga pernah. Jadi apa itu? Vokalnya apa yang nabuh? Vokal. Iya. Subhanallah udah pinter vokal. Terus waktu kelas 4 itu ikut lomba dokter kecil. Dokter kecil waktu itu, iya. Terus lomba apa lagi ya? Lomba itu cipta dan baca puisi juga pernah waktu kelas 4 itu. Waktu itu alhamdulillah juara 1 di kabupaten. Keren. Mulai kelas 5 SD ini itu mulai ikut yang kayak pop singer gitu nyanyi. Terus pernah ikut FLS 2N dulu kelas 6. Kelas 6 tuh yang mulai dari situ yang mulai suka nyanyi lagu pop. Soalnya awalnya dulu kan backgroundnya itu emang udah Islam gitu. Dari tartila terus Banjari terus tiba-tiba ke pop gitu. Waktu kelas 5 sama kelas 6. Dari situ mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan kebetulan waktu itu hampir ikut itu seleksi Idol Junior yang di provinsi. Keren banget. Kepilih cuman gara-gara berangkat mondok jadi gak jadi berangkat. Lebih milih mondok. Saya dulu tuh pengen banget gitu mondok itu, kayak pengen tahu gitu. Pengen tahu rasanya mondok gitu. Iya. Serunya gitu. Terus mulai masuk lah di alias ini nih waktu SMP. Jadi di alias ini Ki termasuk keren banget gitu ya? Iya. Gimana sih caranya Kak Oriza memanage atau menata waktunya di pondok juga di sekolah ini? Kayak bikin planning aja sih, kayak kan kita kan nggak, kalau mau nge-plan di HP kan kita nggak bawa HP ya. Iya. Biasanya kan kalau di situ banyak-banyaknya anak-anak itu yang bawa buku atau binder catatan-catatan gitu. Itu di planning aja, kayak di planning ngopinya apa, hari ini mau ngapain aja gitu. Biasanya kalau emang udah bikin checklistan gitu, kalau udah ke checklist semua itu biasanya ada rasa senang sendiri gitu emang. Oh jadi itu cara satu-satunya termotivasi biar apa ya, menjaga waktu gitu ya? Iya. Terus kapan sih kakak mau berangkat ke Singapura? Apa Malaysia ya kak? Bingung. Itu awalnya ke Malaysia dulu. Malaysia dulu. Ya, habis ke Malaysia terus ke Singapura. Kira-kira berapa hari tuh di Malaysia? Mungkin sekitar di Malaysianya. Mungkin sekitar 4 hari sampai 5 hari. 4 hari sampai 5 hari, kemudian lanjut ke Singapurnya gitu. Kayaknya tuh di sana sekitar seminggu atau 2 mingguan kalau nggak salah. Walah ya. Di sana itu jadi apa kakak ini udah dikasih kayak materi dari sini gitu? Apa langsung di sana nanti kayak cuman apa ya? Forum aja remaja ASEAN di sana apa udah dikasih materi dari sininya sih sama Mem Nana pembina saya tadi udah dikasih materi, disuruh belajar ini belajar itu tentang ini. Terus nanti juga insya Allah bakal ada bimbingan dari programnya langsung sama ketemu sama kelompoknya tadi itu yang mau kelompok yang ke Indonesia yang mau diskusi itu. Berangkatnya mungkin pertengahan bulan Juni nanti sekitar tanggal 20-an. Berarti di sini ada program yang mau disampaikan di sana nanti. Apa Mbak Oriza udah ada program sendiri mungkin dari keinginan sendiri mau menyampaikan program apa di sana nanti buat remaja ASEAN? Ya. Kalau dari saya sendiri sih mungkin mau bicara soal budaya ya. Soalnya menurut saya orang Indonesia ini, pemuda Indonesia sekarang tuh jarang tahu tentang budaya Indonesia yang udah kayak. Iya, benar. Iya, gitu yang dulu itu. Perlu itu ditingkatkan kembali, ingin tahu rasa tahunya pemuda itu. Terus itu dari saya sendiri, kalau dari kelompok nanti masih tunggu diskusi sama kelompoknya. Terus di sana kiranya Mbak Oriza itu mau ngapain aja? Ya, maksudnya apa? Ngapain gitu di sana? Ya pastinya nggak fokus ke materi aja ya, soalnya ya mau cari refreshing juga. Mau jalan-jalan, soalnya ini first time ke luar negeri juga. Jadi ya mau sama jalan-jalan, sama ya foto-foto, cari pengalaman. Terus cari teman juga ya, kan banyak teman. Enak. Terus nanti juga mau di sana tuh ada program studi kampus. Jadi nanti kita mengunjungi kampus-kampus di Malaysia sama Singapura gitu. Kan kebetulan kan itu salah satu universitas terkenal, Monash University in Australia itu, di Australia itu kan ada cabangnya di Malaysia kan. Itu nanti kebetulan mau dikunjungi juga sama Universitas Zainal Abidin di Singapura kalau nggak salah.
Ya. Seneng banget ya berarti ya. Rasanya itu kayak seneng banget gitu ya. Gimana perasaannya Mbak Riza mau berangkat ini? Seneng banget. Berangkatnya kira-kira tanggal berapa ya? Tanggal 20, 24 gitu lah, 23 Juni. 24 atau 23. Untuk paspor atau urusan yang lain itu ditanggung dari sana apa dari sekolah sendiri? Kalau Dari Mandua Pasuruan ini. tiket konsumsi, terus Tempat tinggal mungkin, tempat nginapnya itu dari sana. Sama dapat uang saku juga. Terus kalau paspornya kemarin tuh sama dapat bantuan ya dari Mandua Pasuruan juga. Di paspornya. Oh iya. Jadi sekolah itu memang kayak mendukung banget ya. Iya, support banget itu. Support banget. Apresiasinya itu luar biasa emang di Mandua Pasuruan ini saya. Kira-kira Mbak Ariza kan berangkatnya tanggal 24 atau 23 itu diantar dari guru di Mandua alias ini atau dari sananya? Mungkin ada pendampingnya. Ke mana? Ke bandara Iya. atau ke Singapuranya? Ya ke bandara terus ke Singapuranya gitu. Kalau dari bandaranya mungkin guru-guru atau mungkin Pak Irham juga masih mendampingi. Cuman kalau mau berangkat ke Singapura sama Malaysianya nggak boleh ngajak pendamping. Kalau ngajak pendamping itu harus nambah biaya 8.500.000, sekitar 8.500.000. Selain itu jadi apa kakak ini udah dikasih kayak materi dari sini gitu? Apa langsung di sana nanti kayak cuman apa ya forum aja remaja ASEAN di sana? Ya. Apa udah dikasih materi? Dari sininya sih sama Nana pembina saya tadi udah dikasih materi, disuruh belajar ini belajar itu tentang ini. Terus nanti juga insya Allah bakal ada bimbingan dari programnya langsung sama ketemu sama kelompoknya tadi itu yang mau kelompok yang di Indonesia yang berdiskusi itu. Oh iya. Berangkatnya mungkin pertengahan bulan Juni nanti sekitar tanggal 20-an. Berarti di sini ada program yang mau disampaikan di sana nanti. Apa Mbak Risa udah ada program sendiri mungkin dari keinginan sendiri mau menyampaikan program apa di sana nanti buat remaja ASEAN? Ya. Kalau dari saya sendiri sih mungkin mau bicara soal budaya ya, soalnya menurut saya anak Indonesia ini, pemuda Indonesia sekarang tuh jarang tahu tentang budaya Indonesia yang udah kayak Iya benar. ya jadi yang dulu itu perlu itu ditingkatkan kembali, ingin tahu kasih tahunya pemuda itu. Terus itu dari saya sendiri, kalau dari kelompok nanti masih tunggu diskusi sama kelompoknya. Terus di sana kiranya Mbak Riza itu mau ngapain aja? Ya, Maksudnya apa? Ngapain gitu di sana? ya pastinya nggak fokus ke materi aja ya, soalnya ya mau cara presiden juga. Iya. Mau cara saya ini first time ke luar negeri, juga. Jadi ya mau sama jalan-jalan, sama ya foto-foto, cari pengalaman. Terus cari teman juga ya? Iya, Kan teman. Enak. Terus nanti juga mau di sana tuh ada program studi kampus. Jadi nanti kita mengunjungi kampus-kampus di Malaysia sama Singapura gitu. Kan kebetulan kan itu salah satu universitas terkenal Monash University in Australia itu, di Australia itu kan ada cabangnya di Malaysia kan. Itu nanti kebetulan mau dikunjungi juga sama Universitas Zainal Abidin di Singapura. Ya. Seneng banget ya berarti ya. Rasanya itu kayak seneng banget gitu. Gimana perasaannya Mbak Riza mau berangkat? Seneng banget. Berangkatnya kira-kira tanggal berapa ya? Tanggal 24 gitu lah, 23 Juni. 24 atau 23. Untuk paspor atau urusan yang lain itu ditanggung dari sana apa dari sekolah sendiri? Dari Mandua Pasuruan ini? Tiket konsumsi, terus tempat tinggalnya itu dari sana. Sama dapat uang saku juga. Terus kalau paspornya kemarin tuh sama dapat bantuan ya dari Mandua Pasuruan juga. Paspornya. Iya. Jadi sekolah itu memang kayak mendukung banget ya? Iya, support banget itu. Apresiasinya itu luar biasa emang di Mandua Pasuruan ini menurut saya. Kira-kira Mbak Ariza kan berangkatnya tanggal 24 atau 23 itu diantar dari guru di Mandua alias ini atau dari sananya? Mungkin ada pendampingnya. Ke mana? Ke bandara Iya. atau ke Singapura? Ya ke bandara terus ke Singapuranya gitu. Kalau dari bandaranya mungkin guru-guru atau mungkin Pak Ilham juga masih mendampingi. Cuman kalau mau berangkat ke Singapura sama Malaysianya nggak boleh ngajak pendamping. Kalau ngajak pendamping itu harus nambah biaya 8.500.000, sekitar 8.500.000. Jadi di sana berarti ada pendamping sendiri nanti. Iya, dari programnya. Kan perjalanan hidup itu kayak perjalanan kayak prestasinya terus sampai sekarang kan pasti ada titik
titik lelahnya, terus ada yang bikin kecewa banget gitu. Jadi kayak mau putus asa, tapi ternyata dari situ ada orang kayak orang tua kita atau guru atau teman kita yang mensupport kita banget. Jadi kita pokoknya aku harus bangkit gitu. Itu ada nggak kayak Kak Ariza ini di titik-titik terendah gitu? Ada. Dulu kan waktu kelas 11 semester 1 pernah ikut exchange juga, pernah belajar juga kasih. Itu yes program ke Amerika Serikat. Cuman waktu ke Amerika Serikat tuh tesnya tuh gak lolos waktu babak ketiga. Habisnya interview tuh gak lolos. Terus udah itu deh kayak jauh gitu kayak kecewa aja gitu, Kecewa banget gitu ya. akhirnya aku kayak gak ikut exchange lagi deh, ikutnya untuk kuliah aja, sekolah aja gitu, lomba aja, gak usah ikut pertukaran belajar lagi. Ternyata waktu kelas 2 ada ini exchange yang ke Singapura sama Malaysia. Nah, jadi kegagalan yang kemarin itu kayak sama Allah dikasih, nggak apa-apa deh kamu gagal sekarang, Iya. tapi kamu tahun depan berangkat langsung dua negara, Malaysia, Singapura. Kalau yang kemarin Amerika aja gitu ya. Iya. Keren. Terus gimana caranya Mbak Ariza itu biar memotivasi diri sendiri? Kayak tadi kan udah kecewa banget, terus gimana caranya biar memotivasi diri sendiri itu? Apa ada bantuan dari orang tua atau teman atau keluarga atau apa? Support dari orang tua sih, support dari orang tua juga. Terus aku kan suka lihat orang-orang yang udah sukses gitu kan ya. Rasanya kalau lihat orang udah sukses tuh kayak kepengen gitu ya. Tapi cuman kalau aku nyerah terus ya kapan bisa suksesnya gitu. Jadi kadang-kadang dari situ juga sih lihat backgroundnya orang-orang sukses yang pernah gagal gitu. Mungkin Mbak Ariza ini punya apa ya, kayak idola, ada nggak? Idola bahasa Inggris mungkin apa mungkin? Kalau bahasa Inggris sih Idola yang Mbak Ariza siapa? yang ke luar negeri gitu ya. Jadi ke Maudy Ayunda. Oh, Maudy Ayunda, ya benar-benar. Maudy Ayunda. Terus kalau yang dari lainnya tuh Najwa Shihab juga. Najwa Shihab ya, aku juga fan banget sama Najwa Iya. Shihab ngomong-ngomong ya. Emang keren banget gitu ya. Bisa dia masih muda tapi udah jadi berkarya, udah berkarya banget ya. Banyak karyanya yang membuat Indonesia ini tambah terkenal di luar negeri. Iya. Ya. Semoga aja keinginan Mbak Ariza ini bisa terpenuhi semua ya. Di sana lancar, di sana sehat selalu, sama satu tim, bisa kompak selalu dan memotivasi seluruh remaja ASEAN ini untuk menjadi remaja-remaja yang cinta budaya gitu ya. Terus apa sih Kak motivasi Kakak buat pemirsa sahabat Mandapas ini biar bisa kayak Kakak ini? Jadi kayak habis jatuh ya kita bangun lagi gitu. Habis itu tuh apa motivasi Kakak buat teman-teman? Jadi menurut saya kegagalan itu bukanlah akhir dari perjuangan kita, tapi kegagalan itu adalah awal kita menuju sebuah kesuksesan. Karena kalau orang gagal itu pastinya mereka dibelajari bangkit lagi dan dari situ mereka tahu kalau mau jadi orang sukses itu susah gitu ya, nggak kayak membalikan telapak tangan gampang gitu ya. Jadi di sini semoga sahabat Mandapas juga termotivasi dengan siswi kita yang berprestasi satu ini. Jadi kalian itu harus jadi orang yang nggak boleh apa ya, cepat menyerah gitu ya Kak Ariza ya. Baik, sampai jumpa di podcast